Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat, yaitu diangkatnya ilmu dan kebodohan tampak jelas, dan banyak yang minum khamar, dan banyak orang berzina secara terang-terangan. Riwayat HR Bukhari dan Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dengan channel Zikir Kunci Rezeki. Dalam keadaan sehat walafiat, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, dan selalu diberi kelancaran rezeki, umur panjang yang barokah, dan dikabulkan segala apa yang kita inginkan. Amin. Sahabat, pada kesempatan yang baik ini kami akan membahas tentang dosa yang balasannya langsung di dunia. Namun sebelum melanjutkan pembahasan tersebut, sahabat jangan lupa untuk like, subscribe, dan share agar sahabat tidak tertinggal video-video terbaru dari channel ini. Dosa setiap manusia akan ditangguhkan balasannya hingga hari kiamat. Namun terdapat beberapa dosa besar yang balasannya akan disegerakan oleh Allah di dunia. Hal tersebut mengacu pada sebuah hadis dari Abu Barkah radhiyallahu an bahwa Rasulullah bersabda, setiap dosa akan diakhirkan atau ditunda balasannya oleh Allah hingga hari kiamat, kecuali al-baqi atau dolim yang durhaka kepada orang tua dan yang memutus tali silaturahim. Allah akan mensegerakan di dunia sebelum kematian datang menjemput. Riwayat HR Al-Hakim. Berikut dosa-dosa besar yang langsung dapat balasan di dunia. Pertama, orang yang berbuat zalim. Zalim termasuk perilaku yang tercela dan dibenci Allah. Ciri-ciri seseorang yang berperilaku zalim adalah melakukan perbuatan yang melampaui batas dalam melakukan keburukan. Perbuatan zalim dapat mengotori hati seperti sombong, dengki, fitnah dan dusta, dan lain sebagainya. Karena itu, zalim termasuk kategori dosa besar. Dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 178, Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah agar bertambah dosa-dosa mereka dan bagi mereka azab yang menghinakan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menunda ajal dan siksaan mereka agar mereka kian bertambah zalim dan melampaui batas, atau kemungkinan juga untuk memberi kesempatan kepada mereka yang zalim agar mau bertobat dan kembali ke jalan Allah yang memiliki sifat Al-Halim atau yang maha lembut. Allah juga sungguh telah mengancam orang-orang yang zalim dengan mendahulukan hukuman mereka di dunia sebelum hukuman di akhirat. Karena begitu hinanya kezaliman dan banyaknya dampak buruk bagi masyarakat. Berikut beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membahas tentang kezaliman tersebut. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wahai hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku,
Dan aku haramkan juga kedoliman bagi kalian, maka janganlah saling berbuat dolim. Riwayat HR Muslim. Jauhilah kedoliman, karena kedoliman adalah kegelapan di hari kiamat. Riwayat HR Bukhari dan Muslim. Beliau juga bersabda, seorang muslim itu bersaudara bagi muslim yang lain. Tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh menelantarkannya. Riwayat HR Muslim. Kedua, durhaka kepada kedua orang tua. Islam mengajarkan agar umatnya berlaku baik dan memuliakan orang tua, melarang berbagai perilaku yang mencerminkan perbuatan durhaka seorang anak kepada kedua orang tuanya, karena hal tersebut termasuk kategori dosa besar, di mana dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa kedua orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Jika kalian mau memasukinya, maka jagalah orang tua kalian. Jika kalian enggan memasukinya, silahkan sia-siakan orang tua kalian. Riwayat HR Tirmizi. Berbuat baik kepada kedua orang tua menjadikan seorang anak penghuni surga. Namun sebaliknya, bila seorang anak berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya, maka bisa membuat anak tersebut masuk neraka. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa siapa yang membuat kesedihan hati ibu dan bapaknya, maka dia telah durhaka kepada keduanya. Riwayat HR Tabrani. Ketiga, melakukan zina. Perilaku zina adalah perbuatan yang bisa dirasakan langsung balasannya di dunia. Karena zina itu termasuk dalam dosa besar yang sangat dibenci Allah. Dan Allah akan melaknat setiap langkah dari pelaku zina yang dengan sengaja melakukannya. Lalu apa balasan dosa berzina yang dilakukan oleh seseorang? Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutup segala pintu rezeki bagi mereka yang terus melakukan zina dan tidak segera bertaubat. Mungkin balasan Allah tersebut tidak seketika dalam menutup pintu rezeki dari seorang penzina. Allah akan memberikan azab yang lebih halus bagi para pelaku zina. Misalnya, rumah tangganya tidak harmonis, mengalami penyakit berat yang menghabiskan biaya sangat banyak sehingga menguras harta bendanya, dihinakan dari masyarakat dan sulit mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pembahasan tentang dosa yang balasannya langsung di dunia. Semoga bermanfaat dan kita bisa mengambil pelajaran dari pembahasan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.